Kenapa sih menggembala kambing? Karena menggembala kambing ini tidak mudah, menggembala domba ini tidak mudah, membutuhkan ketelatenan, membutuhkan leadership, kepemimpinan. Makanya kalau seandainya saya punya sekolah tuh, SDIT gitu, saya akan bikin satu training ya buat anak-anaknya apa, SDIT, SMBIT kayak apa kayak gitu kan, untuk apa namanya rihlah untuk mencoba menjadi penggembala kambing. Kenapa? Karena itu tarbiyah. Bagaimana bisa ngatur kambing-kambingnya supaya tetap nurut, bagaimana bertanggung jawab menghitung jumlah kambingnya, bagaimana menjaga kambingnya agar tidak masuk ke lahan orang lain, tidak dimakan serigala, ya. Itu adalah kerjaan Nabi Muhammad SAW sejak beliau umurnya 8 tahun. Mereka ada duluan, patungnya ada belakangan, mereka sembah belakangan. Padahal pencipta itu pasti lebih mulia dari yang diciptakan. Katakanlah iPhone diciptakan Steve Jobs. Steve Jobs itu lebih dahulu daripada iPhone. Kalau Steve Jobs itu nyembah iPhone, berarti itu sebuah kebodohan. Nah, itulah keadaan orang Mekah pada masa itu. Mereka menyembah sesuatu yang mereka paham. Begitulah kenapa dinamakan Asrul Jahiliyah, ya, zaman kebodohan. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah SWT memang berkenan untuk memilih Nabi Muhammad SAW jadi orang yang sangat mulia sekali. Sehingga punya kelebihan-kelebihan tadi itu, tidak pernah bermimpi basah, tidak pernah menguap, ya, kemudian keringatnya itu wangi, ludahnya, liurnya Nabi Muhammad itu sampai direbutkan oleh para sahabat. Hadis Sahih Bukhari. Jadi ada seorang kafir Quraisy itu lari ke kaumnya, kemudian dia bilang sama kaumnya, saya ini melihat satu fenomena yang sangat luar biasa. Fenomena apa? Saya melihat bahwasanya ketika Muhammad meludah, para sahabatnya itu menadahkan tangannya. Ini hadis Sahih. Jangankan ludah Nabi, hadirin, rambutnya Nabi saya diperebutkan ketika Nabi sedang tahallul, ya kan? Maka diperebutkanlah rambutnya Nabi Muhammad SAW, diperebutkan. Bahkan Sayyidina Khalid bin Walid itu mengambil rambut Nabi dan diletakkan di kopiahnya sehingga dia bisa menangkan peperangan dengan berkahnya rambut Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, jubahnya Nabi SAW itu disimpan, dan apabila ada umat Islam yang sakit, maka baju itu direndam, airnya dipakai buat minum. Itu bisa menjadi obat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Teman-teman, Pak Hendri dari Syiar 12 yang saya muliakan, alhamdulillah Allah SWT mengizinkan kita untuk sama-sama bermuajahah meskipun kita sekarang masih Zoom terus ya. Tapi alhamdulillah insya Allah kita tetap menuntut ilmu yang bermanfaat. Nah, insya Allah kita akan mempelajari Sirah Nabawiyah dari kitab Khulasatul Nuril Yakin. Kitab yang sebenarnya sering digunakan sebagai kurikulum anak SMP dan SMA di Arab, Pak Hendri. Jadi untuk menjelaskan, ya, jadi tapi ini ya sangat bisa langsung nemplok di pikiran kita sehingga kita betul-betul mengetahui timeline kehidupan Nabi Muhammad SAW dan hal-hal yang sangat krusial di dalam fase kehidupan beliau. Karena kadang orang menjelaskan sirah itu terlalu melebar, sehingga akhirnya banyak hal yang sebenarnya penting tidak disebutkan. Nah, ini meskipun ini kurikulum anak SMP, SMA di Arab, di Mesir ya, tapi ini salah satu kitab yang seringkali dijadikan rujukan pada saat guru-guru kami juga mengajarkan sirah Nabawiyah sebelum masuk ke dalam pembahasan sirah yang lebih tinggi. Jadi isinya kitab ini adalah maklumat-maklumat penting ya, yang sangat berharga dan insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dari pembacaan sirah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bil fiddarin amin. Ad-daurul awalu min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Putaran pertama dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad. Sayyiduna Tuhan kami. Muhammad adalah orang yang selalu terpuji. Ya. Bahkan orang-orang non-muslim juga suka memuji beliau di zaman dulu dengan sebutan Al-Amin. Orang yang benci sama beliau pun menyebut beliau itu Al-Amin, ya, karena beliau itu terpuji. Wa Rasulullahi ilan nasi kafatan. Wajib bagi diri kita, ya. Wajib bagi diri kita untuk
meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah yang paling sempurna. Saya kira tidak perlu screen share Pak, karena beda kitabnya. Kemudian, wa akhirul anbiya wa imamur rusul. Kita wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dan imam para rasul. Jadi tidak boleh bagi diri kita punya keyakinan, tidak boleh bagi diri kita punya keyakinan bahwasanya ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ini artinya apa? Kalau meyakini ya kita kafir. Jadi kalau ada orang meyakini bahwasanya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia sudah jatuh dalam kafir. Dan kita juga wajib meyakini bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi yang paling sempurna. Itu juga harus kita yakini. Karena kalau kita meyakini ada Nabi yang lebih sempurna dari Nabi Muhammad SAW, berarti kita sudah punya keyakinan yang salah dan menyimpang. Karena dalam hadis yang sahih dikatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wala fakhr. Sesungguhnya aku adalah tuan bagi bangsa Adam tanpa perlu aku membanggakan diri. Ya. Nabi Muhammad juga mengatakan Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam dan orang-orang yang ada di bawahnya, maksudnya para nabi yang ada setelah Adam itu adalah bernaung di bawah benderaku, naung di bawah liwaku di hari kiamat. Itu kata Nabi SAW. Jadi ini keyakinan kita Bapak Ibu hadirin sekalian ya. Kemudian ja'a bidinil islami alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairahu. Nabi Muhammad ini membawa satu agama yang namanya agama Islam. Yang mana nanti di hari kiamat Allah tidak akan menerima agama selain Islam. Wa huwa min nasli sadati Quraisy. Dan Nabi Muhammad SAW ini dari orang-orang mulia dari kalangan Quraisy. Wa asyrafu qabilatin fi Makkah al-Mukarramah. Dan kabilah yang paling mulia di kota Makkah al-Mukarramah. Kita wajib pula meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini suci dari segala perbuatan zina. Artinya apa? Kedua orang tuanya tidak pernah berzina dan kedua orang tuanya dinamakan ahlul fatrah. Apa itu ahlul fatrah? Ahlul fatrah adalah mereka yang tidak mendapatkan dakwah para nabi. Jadi ada kekosongan antara Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tidak ada nabi yang diutus bagi bangsa Arab. Sementara pensyariatan Nabi Ismail, kemudian pensyariatan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang memang nanti dari Nabi Ismail itu turunnya ke bangsa Arab, tidak terkodifikasikan dengan baik, tidak terbukukan dengan baik, tidak disampaikan dengan baik, sehingga terputus. Ya, maka ini namanya ahlul fatrah. Kalau ahlul fatrah seharusnya maka mereka akan selamat, karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami ini tidak akan mengazab suatu kaum sampai dia itu diutus kepadanya seorang rasul dan utusan. Kita juga tidak boleh meyakini bahwasanya orang tua Nabi Muhammad SAW itu masuk dan diazab di neraka. Kita tidak boleh meyakini. Karena itu adalah keyakinan yang salah. Meskipun memang ada ulama yang meyakini seperti itu. Kenapa? Karena bisa kita bayangkan, kita saja lahir dari rahim seorang wanita yang beriman. Masa Rasul terakhir yang paling mulia lahirnya dari rahim pezina, karena orang yang non-muslim itu ya dianggap dia berzina karena tidak menikah dengan tata cara yang sebenarnya sesuai dengan agama Islam ya. Makanya dalam hukum fikih nanti kalau misalkan ada pasangan suami istri non-muslim kemudian dua-duanya masuk Islam, nah itu barulah sah dinasabkan anak tersebut kepada ayahnya. Tapi kalau ibunya saja masuk Islam, ya maka tidak sah, harus dicarikan saudara ayahnya yang beragama Islam, atau kalau memang tidak ada, yang menjadi walinya adalah wali hakim. Kira-kira seperti itu ya kalau menikah. Wa yatasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wasallam. Dan nasabnya ini bersambung. Nasabnya Nabi Muhammad SAW ini bersambung kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Jadi nyambung nasabnya ini kepada Nabi Ibrahim Ismail alaihi salam. Dan ini adalah nasab yang sangat mulia. Nasab yang sangat mulia. Kita wajib meyakini Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia. Makanya beliau mengatakan, Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Dari semua anak keturunan Nabi Ismail, Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan, memuliakan Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan suku Quraisy ya dari bangsa Arab dari semua keturunan Kinanah. Wastafa Hashiman min Quraisyin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Hashim dari bangsa Quraisy, wastafani min Hashim, dan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan aku dan menjadikan aku yang terbaik dari keturunan Hashim.
Jadi yang terbaik dari Nabi Adam keturunannya adalah Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim, keturunan terbaiknya Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail alaihissalam, keturunan terbaiknya adalah Kinanah. Setelah Kinanah adalah Quraisy, Quraisy Hashim, Hashim Nabi Muhammad SAW. Maka mustahil lah kalau kita ini betul-betul menggunakan akal sehat, Nabi Muhammad SAW lahir dari rahim seorang wanita yang kafir. Ya. Kita masuk ke bagian kedua. Ini kalau dicatat sangat bagus dan menarik ya. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasabnya Nabi Muhammad SAW dan wafatnya kedua orang tuanya. Waliduhu, ya, ayahnya Abdullah, namanya Abdullah. Abdullah ini artinya hamba Allah. Dijuluki Misbahul Haramain karena memang kedua matanya misbah itu lampu, Haramain itu Makkah Madinah. Sayyid Abdullah ini ayah Rasulullah dijuluki Misbahul Haramain karena beliau ini kalau malam hari matanya bercahaya, terang matanya itu ya. Bin Abdul Muttalib, putra daripada Abdul Muttalib. Sayyid Abdullah ini wafat umur 18 tahun. Ya, nanti kita akan bahas itu ya. Bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kakeknya Rasulullah SAW. Nama aslinya Syaibatul Hamdi. Karena ketika dilahirkan punya satu helai uban. Baru lahir punya satu helai uban. Abdul Muttalib itu. Bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab. Nah ini penting bagi bapak-bapak mungkin yang belum tahu ya. Kami para zuriyah keturunan Nabi Muhammad SAW ini tidak sembarangan mengaku-ngaku kami ini Habib. Karena zaman sekarang juga ada orang seperti itu, Pak Henry mengaku dirinya Habib. Jadi untuk membuktikannya adalah kami terutama yang berasal dari Hadramut ya, kami pergi ke Robito Alawiyah atau Nakobatul Ashraf ya. Kami pergi ke Robito Alawiyah, kemudian kami menyebutkan 5 kakek kami seperti di sini disebutkan kan. Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay, Kilab, 5 disebutkan. Jadi meskipun misalkan ada orang mukanya Arab banget, terus dia ngaku bahwa dia cucunya Nabi Muhammad SAW, tapi dirinya tidak bisa membuktikan nama 5 kakeknya itu, karena kami semua punya buku induk, maka dia tidak boleh dipanggil Habib. Tidak boleh, karena semua itu berbasiskan dokumen dan nggak bisa dipalsukan. Ya, kenapa nggak bisa dipalsukan? Sebabnya kita punya buku induk. Misalkan saya Ges bin Abdurrahman bin Ja'far bin Alwi bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad Assegaf. Saya Ges, anaknya Abdurrahman. Abdurrahman yang mana? Misalnya. Abdurrahman yang putranya Ja'far. Oh, itu kan mengerucut. Misalkan tadinya Abdurrahman bin Ja'far ini ada 1000 orang. Dicari lagi Abdurrahman bin Ja'far. Ja'far putranya Alwi. Merucut lagi jadi 300. Yeah. Dikerucutkan lagi Alwi bin Abdurrahman, merucut lagi jadi 100. Kemudian bin Abdullah merucut lagi jadi 20. Bin Ahmad ternyata cuma ada 1 yang seperti itu. Ketahuan kalau misalkan nanti kerancuan itu banyak dinaikin lagi ke atas. Pasti enggak akan enggak akan lari dari situ insyaallah. Enggak akan lari dari situ. Nah, disinilah kita juga harus berhati-hati karena kita hidup di zaman di mana banyak orang yang ingin dimuliakan semata-mata dengan dia itu mengaku bahwasanya dia adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita patut berhati-hati ya. Kemudian wa ummuhu Aminah bintu Wahb, ibunya adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Aminah ini artinya wanita yang terpercaya. Anaknya Wahab. Wahab ini anaknya Abdi Manaf. Abdi Manaf ini anaknya Zuhrah, anaknya Kilab. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis wa huwa Kilab. Maka bertemulah nasab ibu dengan ayahnya pada Kilab, ya, kakek kelima Nabi Muhammad SAW di ke atas. Walaqad tufiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi. Dan Nabi SAW itu ketika dikandung oleh ibunya, ayahnya meninggal. Wa umruhu thamani asyrata sanatan, dan umur beliau 18 tahun. Waduh fi Nabil Madinah, dikuburkan di Madinah. Ini letak kuburannya sampai sekarang saya belum tahu, Pak Henry. Oh iya. Letak kuburan ayahnya Nabi Muhammad SAW di Madinah, ya. 18 tahun ya. Waduh fi Nabil Madinah walam yatruku lahu syai'an minal mal, dan tidak meninggalkan harta benda. Nah, kemudian wiladatu wa radha'atuhu. Bagian ketiga kita akan membahas tentang kelahiran Nabi dan penyusuannya.
Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal itsnain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lahir di kota Makkah hari Senin. Itu menjadi kemuliaan tambahan bagi kota Makkah selain ada Ka'bah. Karena seandainya tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu orang juga tidak mau mengunjungi Ka'bah seperti sekarang ini. Atsani asyar min Rabiul Awal amal fil. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Jadi Nabi ini unik Pak Hendri dan teman-teman, lahirnya 12 Rabiul Awal hari Senin. Hijrahnya 12 Rabiul Awal hari Senin. Meskipun Muharram itu bulan Hijriah, tapi kenapa kok Rabiul Awal? Karena Rabiul Awal ini memang hijrah secara fisik, namun batinnya Nabi itu sudah hijrah di bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu adalah bulan di mana Nabi dan para sahabat diboikot, itu awalnya di bulan Muharram, dan beliau sudah berazam akan berhijrah untuk menyelamatkan para sahabatnya dari kehancuran, ya, baik itu secara moral dan material. Makanya hijrah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian wasumiya amul wiladati amal fil, dinamakan tahun kelahirannya itu sebagai tahun gajah. Li'anna malikal habasyata, karena raja Habasyi yang namanya Abrah al-Ashram, ya, arsala ama wiladati jaisan ila Makkah lihadmil Ka'bah, karena mengirimkan banyak sekali tentara bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi firun azim fa ahlakallahu jaisha ikraman li wiladatihi ay wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya dihancurkanlah itu tentara Abraha. Allah kirimkan burung ababil sebagai pemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Abraha ini iri kepada Ka'bah. Dia tidak bisa membayangkan kenapa ada kubus kotak begitu saja, tidak ada emasnya, tidak ada permatanya, tidak ada intan berliannya. Kenapa banyak orang datang dari penjuru dunia untuk tawaf di situ? Maka dia bikin satu rumah ibadah dia, karena dia beragama Kristen, yang dinamakan Baitul Qulais. Jadi Baitul Qulais ini Pak Hendri diciptakan, dibuatnya dari emas. Tapi tetap nggak ada yang mau datang. Tetap nggak ada yang mau mengunjungi. Kalaupun ada yang mengunjungi, tidak seperti kunjungan manusia ke Ka'bah. Ya, akhirnya dia iri dan dia ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Allah menghancurkan. Warda'athu ba'da ummihi Suwaibah al-Aslamiyah. Yang menyusui Nabi SAW itu pertama adalah ibunya. Setelah ibunya adalah budaknya Abu Lahab, yang dibebaskan oleh Abu Lahab, karena Abu Lahab itu senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Khadimatu ammi Abi Thalib, thumma Halimatu Sa'diyah ila an balagha umruhu 4 sanawat. Dan akhirnya Nabi diberikan kepada Halimatu Sa'diyah di Bani Sa'ad. Dan ini sudah merupakan kesepakatan para ahli sejarah bahwasanya ketika Nabi itu sampai ke Bani Sa'ad, Bani Sa'ad itu dalam keadaan kering kerontang, air susu perempuannya nggak keluar, air susu kambingnya nggak keluar, untanya kurus, kurmanya tidak ada yang berbuah, ya, saking keringnya. Tapi begitu Nabi datang ke situ, mulai menyusu kepada Halimatus Sa'diyah, maka berubah 180 derajat. Air susu perempuannya pada mengalir deras, kemudian kambingnya menjadi gemuk, untanya menjadi gemuk, dombanya menjadi gemuk, kurma berjatuhan dari pohonnya. Kenapa? Ya saking matangnya dan saking ranumnya, ya, Masya Allah itu. Ini memberikan kita pelajaran bahwa Nabi Muhammad SAW itu setiap mendatangi suatu kaum, beliau tidak mau mengambil, tapi memberi. Bayangkan, belum baligh saja beliau sudah memberi, kan? Memberi keberkahan, ya. Itulah barokahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kita ini harus gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Karena yang tidak gembira dengan kelahiran Nabi ini iblis. Iblis ini nangis di 3 tempat. Satu, pada saat dilaknat oleh Allah. Wa anna 'alaika laknatullah ila yaumiddin. Maka kamu itu akan dilaknat oleh Allah SWT sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, pada saat dikeluarkan dari surga, dia nangis. Yang ketiga, pada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita ini suka membid'ahkan, nyalah-nyalahkan orang yang bikin maulid Nabi. Karena mereka sedang meluapkan kegembiraan kepada Rasulullah SAW atas kelahiran beliau. Dan di dalam surat Maryam ayat 15 dan 33, jelas Allah mengatakan wassalamun alaihi yauma wulida. Selamat sejahtera bagi Yahya hari di mana dia dilahirkan. Selamat sejahtera hari lahir ini bahasa Inggrisnya apa Pak Hendri? Happy birthday. Berarti Allah dalam Al-Quran sudah ngomong happy birthday. Kalau bapak-bapak nggak percaya, bukalah surat Maryam tuh ayat 15 dan 33. Keselamatan bagi Yahya hari di mana dia dilahirkan. Sejahtera bagi, itu namanya mengucapkan selamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri mengucapkan selamat hari lahir.
Jadi kalau misalkan ada orang mengatakan nggak boleh mengucap selamat ulang tahun, kasih ayat itu saja, ya. Dan itu tidak khusus bagi para nabi saja. Ayat 33-nya, wassalamu alaihi wa wulidtu. Kata Nabi Isa, selamat sejahtera hari di mana saya dilahirkan. Jadi mengucapkan selamat ulang tahun itu boleh, syukur, ya kan? Kalau ternyata dalam Al-Quran disebutkan selamat ulang tahun kepada Nabi Yahya, kepada Nabi Isa, maka lebih wajib bagi diri kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada imamnya para nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan jangan kita membid'ahkan amalan-amalan yang dilakukan saudara-saudara kita, ya. Mereka baca maulid itu artinya baca sirah sejarah Nabi Muhammad SAW dan dilakukan, ya, dan itu pun diperbolehkan dalam syariat. Dalilnya sangat banyak. Kalau kita memang senang dengan kelahiran Nabi, macam-macam bisa kita lakukan. Bikin kajian seperti ini bentuk merayakan maulid Nabi. Kemudian sedekah jariah, niatkan untuk merayakan maulid Nabi. Merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian membelikan istri baju, memasak buat suami, ya kan? Kemudian memberikan anak mainan, niatkan untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kasih makanan ke tetangga, dia untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Itu semua akan jadi pahala yang luar biasa. Ya. Dan Nabi itu diasuh sampai tahun keempat. Jadi ketika tahun keempat itu terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Muhammad SAW dibedah. Jadi ketika dibedah itu Nabi dalam keadaan sadar, bukan tidur. Jadi bagian hatinya itu dicuci, ya, menggunakan air zam-zam, dan wadah yang menampung air zam-zam itu terbuat dari emas. Ini bukan artinya hati Nabi itu kotor, melainkan ini artinya Nabi disucikan, dibersihkan di atas kesuciannya. At-tazkiyah fawqa tazkiyah wa tathhir fawqa tathhir. Jadi di atasnya kesucian itu diberikanlah Nabi Muhammad SAW itu kesucian. Seperti itu, ya. Dan ada seorang anak yang melihat Nabi Muhammad itu sedang dibelah dadanya oleh malaikat. Maka dia lari tunggang langgang, dia mengatakan, Qataluhu, Muhammad sudah dibunuh, Muhammad sudah dibunuh, Muhammad sudah tiada. Nah, akhirnya satu kampung datang tuh dari Bani Sa'ad ke ladang tersebut. Ternyata darahnya memang ada, tapi Nabi Muhammad gak ada masalah. Nabi Muhammad tenang-tenang aja. Maka mereka tahu lah bahwasanya beliau ini bukan manusia biasa. Nah, Halimatus Sa'diyah ini, beliau ini termasuk orang yang hidupnya itu sampai menyaksikan Rasul jadi Nabi. Jadi mungkin ada yang bertanya gini, Pak Hendri dan teman-teman. Loh, Bib, siapakah figur yang menceritakan kisah ini? Gitu kan? Kan nggak mungkin Nabi menceritakan hari lahirnya sendiri, kan? Nggak mungkin Nabi menceritakan beliau disusui, kan? Jadi yang menceritakan semua itu siapa? Ya Halimatus Sa'diyah salah satunya. Ya. Baik. Sekarang kita masuk bagian keempat. Wafatu ummihi wa hadwanatuhu. Wafatnya ibunya Nabi SAW dan penyusuannya. Tufiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa fi sadisa min umrihi. Nabi Muhammad SAW harus mengalami musibah, ya. Ketika ibunya wafat pada saat beliau berumur 6 tahun, dikatakan 5 tahun. Wahya roji'atun fil minal Madinah, dan ibunya ini sedang pulang dari Madinah. Wa qad dhahaba ila Madinah li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jaddu Abdul Muttalib. Dan Siti Aminah ini ke Madinah untuk menziarahi makamnya suaminya Sayyid Abdullah bersama Sayyid Abdul Muttalib. Wa qad dufinat bil Abwa, dan Siti Aminah ini dimakamkan di Abwa, wahya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Ia adalah sebuah desa kecil antara kota Makkah dan Madinah. Fahadinatuhu ummu Aiman khadimatu abihi Abdullah. Jadi setelah Nabi SAW itu dibawa lagi ke Mekah, maka ketika ibunya sudah meninggal, maka disusuilah, ya, diasuhlah oleh Ummu Aiman. Kita masuk bagian kelima, tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Pendidikan Nabi Muhammad SAW dan wafatnya kakeknya. Qama bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi jaddu Abdul Muttalib. Jadi yang mengurusi Nabi Muhammad SAW setelah kedua orang tua yang meninggal adalah kakeknya Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbu aktsar min hubbi li auladihi. Dan uniknya adalah Abdul Muttalib ini lebih sayang Nabi Muhammad SAW daripada semua anak-anaknya sendiri. Walamma balagha umru sallallahu alaihi wasallam samani sanawatin mata jaddu. Umur 8 tahun akhirnya Nabi harus merasakan musibah lagi, kakeknya meninggal. Ba'da an kafalahu sanatain, setelah mengurusnya 2 tahun.
Wa ba'da wafati jaddihi kafalu ammu Abu Thalib, kemudian diasuhlah oleh Abu Thalib. Nah, soal Abu Thalib ini apakah beliau ini mati dalam keadaan kafir atau beriman? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ulama sunnah Abu Thalib ini mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena ada hadis Sahih Bukhari yang mengatakan Abu Thalib itu diazab di neraka, ya, naik ke atas sendal yang terbuat dari api. Sebagian ulama lagi mengatakan ya Abu Thalib ini akan diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan syafaat beliau. Kita bagaimana Habib? Kita cukup tidak bicara, ya, karena seandainya kita benar pun nggak manfaat, seandainya kita salah pun lebih tidak manfaat, ya. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kifali ammihi qa'iman bima qasamahu Allah wa yasarullah. Dan Nabi ini ketika jadi tanggungan pamannya, beliau sallallahu alaihi wasallam ini tidak lantas merepotkan, beliau ini tidak lantas menyusahkan. Nabi ini justru malah mandiri gitu, dan beliau itu menggembala kambing. Jadi beliau ini dari kecil sudah suka menggembala kambing. Dan ini patut dicatat bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah SWT mengutus seorang nabi dan rasul melainkan pasti menggembala kambing. Kenapa sih menggembala kambing? Karena menggembala kambing ini tidak mudah, menggembala domba ini tidak mudah, membutuhkan ketelatenan, membutuhkan leadership, kepemimpinan. Makanya kalau seandainya saya punya sekolah tuh SDIT gitu, saya akan bikin satu training ya buat anak-anaknya apa, SDIT, CBIT kayak apa kayak gitu kan, untuk apa namanya, rihlah untuk mencoba menjadi penggembala kambing. Kenapa? Karena itu tarbiyah. Bagaimana bisa ngatur kambing-kambingnya supaya tetap nurut, bagaimana bertanggung jawab menghitung jumlah kambingnya, bagaimana menjaga kambingnya agar tidak masuk ke lahan orang lain, tidak dimakan serigala, ya. Itu adalah kerjaan Nabi Muhammad SAW sejak beliau umurnya 8 tahun. Ya. Walamma balagha tasya min umurihi safaru ila Syam ma'ami Abi Thalib bitijarah. Dan Nabi SAW pada umur 9 tahun beliau juga safar ke Syam untuk berdagang bersama pamannya. Walamma qaruba min Busra ra'ahu rahib Buhaira. Ketika sampai di Busra di Syam di Suriah, ya, ada seorang rahib yang namanya Bahira, ya. Fa akhbaru ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya. Maka dikasih tahu kepada Abu Thalib. Abu Thalib kan pertama bilang, "Ini anak saya, ini bukan anak kamu." Kata rahib itu, "Ini bukan anak kamu." "Dari mana kamu tahu ini bukan anak saya?" "Karena dia ini adalah seorang nabi dan rasul dan akan diangkat jadi seorang nabi dan rasul." Ya, kamu bukan ayahnya, kamu pamannya. Tahu rahib itu. Makanya orang Yahudi itu dilaknat. Kenapa? Karena mereka itu sama Allah disifatkan apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengenali Rasulullah seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Ini Al-Quran. Mereka tahu Rasulullah itu benar, mereka tahu Rasulullah ini hak, tapi mereka dustakan, maka mereka kafir. Ya, meskipun mereka menyembah Allah misalkan, tapi mereka kafir pada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian maka dikasih tahu sama Bahira, wa talaba minhu ayarji'a bihi khaufan alaihi min aduwi wa yataraqqabuhu. Bilang sama Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, kamu bawa ini anak saudara kamu untuk pergi ke Mekah, karena kalau sampai orang Yahudi ini ngelihat Muhammad, pasti mereka akan berusaha membunuh Muhammad." Ya. Wa qad istadalla ala nubuwati bi alamati alati fi kutubi alkitab. Dan akhirnya dia membuktikan kepada Abu Thalib, ini loh buktinya kalau dia akan jadi nabi. Ya, ini loh buktinya dia akan jadi nabi. Ini Masya Allah, dikasih tahu tuh bukti-buktinya. Dia bukan anak seorang raja, kemudian dia tidak memperjuangkan dirinya sendiri, kemudian dia juga Nabi Muhammad SAW bukan termasuk orang yang gila harta, tahta jabatan, dunia, wanita, ya. Itu semua dikasih tahu tentang ciri-ciri khususiatnya karena Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita masuk ke dalam bab ke-7. Safaratu tsani ila Syam. Safar Nabi kedua ke Syam. Fil khamis awan ishrun min umrihi sallallahu alaihi wasallam safaru ila Syam maratan saniyatan fi tijarati li Sayyidah Khadijah. Maka pada saat umur 25 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada yang mengatakan 20 tahun, ya, yang paling betul 20 tahun, ya. 25 tahun ini disebutkan dalam kitab ini. Maka pada saat umur 25 safar tijarah, ya, berdagang untuk Siti Khadijah, ya. Dan ditemani seorang budak laki-laki yang namanya Maisarah. Tapi kalau di Indonesia, Pak, Maisarah ini nama perempuan. Sebenarnya Maisarah ini nama laki-laki, bukan nama perempuan. Ya. Kemudian Maisarah ini melihat keunikan di dalam Nabi SAW.
saya heran dengan orang ini, kok nggak ada baunya. Biasanya orang kalau jalan jauh Pak di gurun, kepanasan, nggak ada AC, nggak pakai mobil, keringetan. Keringat itu mesti bau nggak? Bau. Mau pasti. Meskipun kita pakai minyak wangi kayak gimana pun mesti bau, ya kan? Apalagi perjalanannya berbulan-bulan. Tapi ini kok semakin wangi orang ini. Bingung lah Maisaroh itu kan. Terus ngeliat ke atas, kenapa kok ada awan yang menaungi orang ini ya? Ini orang sebenarnya siapa? Kok dia dinaungi awan, mau ke mana-mana dinaungi awan. Tidak pernah tuh Nabi kepanasan. Kemudian yang lebih heran lagi, Nabi Muhammad SAW ini tidak punya bayangan Pak Henry. Bingung lah Maisaroh ini orang bayangannya kemana? Ya kalau kita kesel dengan orang, kita tidak mungkin injak tangannya, injak kakinya, apalagi injak kepala, tapi kan kita bisa injak bayangannya. Jadi Nabi diciptakan tanpa bayangan itu kenapa? Fungsinya adalah supaya Nabi itu tidak dihinakan siapapun. Ya. Kemudian dan Siti Khadijah ini sudah jatuh cinta duluan kepada Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW itu orangnya jujur, ganteng, cakep, ya, baik, kemudian amanah. Sehingga akhirnya Siti Khadijah ini punya rasa cinta, tapi Siti Khadijah tidak pernah berani menyampaikan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah itu menyampaikan rasa cinta, nggak berani, ya, nggak berani. Kenapa sebagai nggak berani? Karena Siti Khadijah ini punya pengalaman buruk, bukan dengan suaminya, tapi saudaranya itu menyatakan cinta kepada ayah kandung Nabi Muhammad SAW, Sayyid Abdullah, tapi ditolak. Jadi Siti Khadijah punya saudara sepupu perempuan ingin nikah dengan ayahnya Rasulullah, tapi oleh ayahnya Rasulullah ditolak. Gitu. Makanya Siti Khadijah ini bingung. Kalau saya ini harus harus nyatakan cinta duluan, ya nanti saya ditolak, berarti keluarga saya menanggung malu. Akhirnya datanglah seorang namanya Nafisah binti Munabbi, temannya Siti Khadijah. Temannya Siti Khadijah bilang ke Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, ara'aita idza du'ita ila darin fiha syarafun wa mal wajah. Ya Muhammad, bagaimana pendapatmu kalau kamu dipanggil untuk masuk ke dalam satu keluarga, satu rumah. Di situ ada kemuliaan, ada keistimewaan, ada pahala, ada pangkat, ada jabatan, ada tahta, ada harta, ada perempuan yang sangat cantik. Maka Nabi Muhammad mengatakan tilka Khadijah wa rabbil Ka'bah, demi Allah itu ada Siti Khadijah. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran lagi bahwasanya Siti Khadijah Ummunah Khadijah itu adalah seorang wanita yang paling cantik, paling indah. Dan kita tidak bisa masuk surga sebelum Siti Khadijah masuk ke dalam surga. Maka kenalilah Siti Khadijah itu. Dan akhirnya Nabi Muhammad mengatakan tilka Khadijah wa rabbil Ka'bah, demi Allah itu pasti Khadijah. Nabi tidak banyak bicara. Lalu Nabi Muhammad SAW datang ke pamannya Abu Thalib mengatakan, paman aku ingin menikahi Siti Khadijah. Akhirnya dilamarlah Siti Khadijah, langsung diterima. Dikatakan maharnya adalah 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta itu 80 juta, mahar Nabi 8 miliar. Pak. Insya Allah. Di zaman dimana perempuan dikubur hidup-hidup. Di zaman dimana perempuan disuruh berbuka baju. Di zaman dimana perempuan itu diperjualbelikan di pasar, seperti bawang merah, bawang bombay. Tapi Nabi Muhammad SAW mendobrak tradisi tersebut dengan apa? Dengan beliau itu membayar mahar dengan jumlah yang sangat fantastis. Jadi soalnya ingin mengatakan kepada kaumnya, beginilah cara yang terbaik untuk menyikapi hubungan kita dengan perempuan. This is how Islam mengajarkan kita how to treat the woman, untuk memuliakan perempuan. Ya. Bukan artinya mata duitan, artinya Nabi itu sangat menghargai. Ya. Nah kemudian, dan umur Siti Khadijah ini 40 tahun, arba'in sana. Dan umur Nabi itu 25 tahun, jadi terpaut kurang lebih 15 tahun. Ya. Kemudian yang ke-9, hukmuhu baina Quraisyin fi wadil hajar aswad. Jadi bagaimana Nabi Muhammad SAW ini menjadi hakim bagi orang-orang Quraisy, ya, menjadi hakim bagi orang-orang Quraisy. Ini kelebihannya Nabi Muhammad SAW. Jadi hakim bagi orang-orang Quraisy. Wa fil khamisati wa salasin min umrihi hadamat Quraisyun al-Ka'bata wa jaddadat bina'ah. Maka pada saat umur beliau 35, kaum Quraisy itu ingin mentarmim, merenovasi Ka'bah. Dengan cara apa? Ya beliau orang-orang kafir Quraisy itu gotong royong, dan disebutkan dalam beberapa kitab tarikh bahwasanya Ka'bah itu bukan hendak diperbarui, akan tetapi yang benar adalah Ka'bah tersebut hancur karena diterpa banjir. Jadi Nabi SAW itu masih terlihat gitu mengikat kakinya, kemudian membawa batu besar. Itu biasa dilakukan Nabi Muhammad SAW. Inilah leader yang sebenarnya, ya, pemimpin umat yang sebenarnya.
Wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha, dan Nabi ikut membangun. Wa kana yahmilul hijarah ma asyrafi Quraisy, dan beliau itu membawa batu-batu besar. Ya, wa ma'hu ammu al-Abbas, dan bersama pamannya Abbas. Wa ikhtalafat Quraisyun fi man yad'ul hajar al-aswad makanahu thumma tafaqu ala ayakun al-hakim awwala dakhilin ila masjid. Maka mereka sepakat siapapun yang datang ke Masjidil Haram ini yang pertama kali datang, maka dia menjadi hakimnya. Karena kita tidak mungkin berseteru terus seperti ini. Harus ada yang menjadi hakim. Ya. Fakana awwala dakhilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata yang pertama kali masuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fafarihat Quraisyun bihi, maka kaum kafir Quraisy itu senang sekali. Oh, Masya Allah, ini kalau begini hakimnya benar nih. Ya. Wa qalu radina bil amin, maka mereka mengatakan radina bil amin, kami ridho kepada al-amin. Famau fawadha al-hajara fi ridain wa talaba min kulli ra'isin ayamsika bi tarfin min ar-rida thumma amarum bi raf'ihi falamma wasalu bihi ila mawdi akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi wa wada'u bi yadi syarifah fazal al-khilaf bi hukmihi wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya izin minum sebentar. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada mereka, kalau memang kalian ingin adil, maka bentangkanlah sebuah kain besar. Masing-masing silakan menyentuh silakan menyentuh ujung daripada kain tersebut. Karena ada 4 kabilah. Kalau sudah menyentuh kain tersebut, maka saya yang akan meletakkan batu itu di tengah. Dan kita sama-sama mengangkat batu ini. Anda semua mengangkat batu ini ke dekat Hajar Aswad. Nah, ketika sudah dekat Hajar Aswad, Nabi yang mengambilnya dan Nabi yang meletakkannya. Ya. Maka mereka mengatakan, ya radina bil amin, kami ridho kepada Muhammad SAW. Dalam sejarahnya Ka'bah ini memang pernah direnovasi 4 kali ya, Pak Hendri dan teman-teman, 4 kali. Pada saat pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dirombak. Kemudian pada saat banjir dirombak sama Rasulullah. Kemudian pada saat mengalami penyerangan tentara Yazid ke Madinah dirombak. Ya. Kemudian zaman setelahnya juga dirombak. Hingga akhirnya tiba masanya Imam Malik. Nah, Khalifah Harun ar-Rasyid ini ingin merombak Ka'bah. Saya ingin merombak Ka'bah seperti raja-raja selanjutnya sebelum saya gitu, sehingga yang selanjutnya juga bisa melihat Ka'bah yang lebih baik. Maka akhirnya Imam Malik mengatakan, Khalifah, kita ini harus memuliakan Ka'bah. Jadi kita tidak boleh menganggap Ka'bah ini seperti rumah biasa. Kalau setiap khalifah nanti mengganti posisi Ka'bah, kalau setiap khalifah itu nanti merubah posisi Ka'bah, ya semata-mata karena dia pengen melakukannya, nanti terjadi ketidaksakralan kepada Ka'bah itu. Lebih baik dibiarkan saja. Itulah akhirnya Ka'bah itu dibiarkan begitu. Ya. Kemudian yang ke-10, nasyatu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih kehidupan Nabi, perkembangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang anak, sebagai seorang pemuda ya. Ishtahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumi bi jamil khisalil mahmudah. Jadi Nabi itu sudah terkenal di antara kaumnya sebagai orang yang punya kualitas sangat luar biasa. Asidki, jujur, wal amanah, amanah, wal ilmu, lembut orangnya, wal haya, malu, wat tawadu, rendah hati, hatta laqabuhu bil amin, sampai mereka menamakan Nabi sebagai amin. Wa kana qaumu wa ashiratuhu yuhibbunahu hubban 'azima. Dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat mencintai Nabi. Wa yahtarimunahu ihtiraman zaida, dan sangat suka sekali menghormati daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad hafidhahullahu mundu sigri min amal jahiliyah falam yashrab khamra walam yasjud bisonom. Maka Nabi juga dimuliakan. Sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, Nabi tidak pernah sekalipun minum khamar ataupun sujud ke berhala. Jadi Nabi itu pernah memang dalam masih kecil diajak teman-temannya ke kota Makkah. Ayo Muhammad, kita pergi ke kota Makkah, kita bersenang-senang di kota Makkah. Nah, Nabi yang lugu dan polos ini mengikuti, akan tetapi ini yang disebut sebagai irhas. Irhas itu adalah penjagaan Allah SWT kepada seorang Nabi dan Rasul sebelum mereka diangkat jadi Nabi dan Rasul. Jadi dijaga itu, ya, dijaga Nabi Muhammad. Akhirnya ketika sudah sampai kota Mekah mau dekat tempat hiburan itu ada sebuah pohon, akhirnya Nabi tertidur, dibikin sawah tertidur di situ.
Kemudian dibangunin sama temannya, ayo Muhammad pergi. Nah, Nabi ketika itu terbangun dan tertidur lagi. Nah, setelah itu Nabi berjanji saya tidak akan pernah pergi lagi ke sana. Ya, saya tidak akan pernah mengikuti teman-teman saya. Makanya kita pilih teman yang baik. Bib, kriteria teman yang baik itu apa? Oh, sangat mudah. Satu, man dzakarakumullah yaitu kalau kamu lihat dia, kamu mengingat Allah. Yang kedua, man zada fi ilmikum mantiku. Kalau dia ngomong bicara, ilmu akan bertambah. Kemudian yang ketiga, man raghabakum fil akhirati amalu, dia yang apabila beramal membuat kamu semangat untuk mencapai akhirat, ya. Baik. Nah, kemudian yang 11 ya, hayatuhu ubaila risalah. Kehidupan Nabi sebelum dia utus menjadi Nabi dan Rasul. Hinama qarabal arba'in min umrihi ahabbal ibti'ad anin nas wal ibadah. Jadi Nabi Muhammad SAW ini ketika sudah sampai umur 40 ya, sudah sampai umur 40, maka ingin menjauhi manusia dengan ibadah. Walaqad ikhtara li ibadihi ghara Hira wa huwa jabalun ala tariqi Makkah. Dan Nabi memilih melalui jalan tersebut, melalui jalur Gua Hira, ya. Nabi SAW itu beruzlah di Gua Hira, wahwa jabalun ala tariqi Makkah, dan dia adalah gunung yang ada di jalan Makkah. Jadi Gua Hira ini kalau kita naik ke atas ini sangat jauh ya, sangat jauh, sangat melelahkan. Dan Nabi SAW ini dibantu oleh Siti Khadijah ya. Jadi setiap Nabi SAW ini habis bekalnya, maka Nabi SAW akan turun ke bawah mengambil bekal. Kadang-kadang Siti Khadijah naik ke atas mengantarkannya, ya. Karena Nabi SAW ini sudah kebingungan, dalam keadaan bingung melihat kaumnya kok seperti ini, ya. Anak perempuan dikubur hidup-hidup, kemudian perempuan diperjualbelikan, kemudian kalau misalkan ada perempuan yang ditalak suaminya tidak boleh menikah lagi, perempuan tidak boleh mewarisi. Kemudian umatnya ini kok masih menyembah berhala. Jadi Nabi ini bingung, minum khamar, ya, mabuk-mabukan. Nggak benar anggapan bahwasanya di zaman Rasulullah itu keadaannya normal, nggak benar ya. Jadi Nabi itu diutus pada saat keadaan manusia sedang parah-parahnya. Bukan hanya di negara Arab. Kalau kita baca katakanlah karangan Imam Asy-Syahrastani Al-Milal wa Nihal, maka kita akan dapati fakta bahwasanya di negeri Persia itu diperbolehkan seorang ayah menikah dengan putrinya, seorang ibu menikah dengan anak laki-lakinya. Itu namanya aliran Masdakiyah. Aliran Masdakiyah itu. Ya. Kemudian kita bisa tukeran istri. Misalkan ada A punya istri, B punya istri, dia bisa tukeran. Alasannya apa? Karena kita bersyarikat dalam istri kita. Jadi istri itu dianggap seperti air, dianggap seperti rumput, dan dianggap seperti api yang dipersyarikatkan antara manusia. Nauzubillah, ya. Nauzubillah. Nah, disinilah akhirnya Nabi SAW ini khulwat gitu, menyendiri, minta tolong kepada Allah SWT, ya kan? Nah, inilah ringkasan daripada bagian pertama dari kehidupan Nabi SAW. Nah, kita masuk ke dalam bagian kedua. Ad-dauru tsani min hayati Rasulillah SAW. Bagian kedua dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Walamma balagul arba'in, dan ketika sudah sampai 40 min umrihi, dari umurnya, ba'atsahullahu, Allah mengutusnya, basyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Wada'iyan ilal haqi, dan yang memanggil kepada kebenaran, biiznihi, dengan izin Allah, wasirajan munira, dan juga pelita yang menerangi. Wa qad budi al wahyu birru'ya as-shadiqah, dan wahyu itu dimulai dengan Nabi bermimpi, mimpi yang baik. Fakana la yara syai'an fi naumi illa tahaqqaqa fi yaqadhati. Maka yang uniknya Nabi ini kalau melihat sesuatu dalam tidur pasti terjadi pada saat dia bangun, sallallahu alaihi wasallam. Summa nazala alaihi ruhul amin, kemudian turunlah malaikat Jibril alaihi salam, wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira, dan Nabi sedang beribadah di Gua Hira. Wa 'allamahu kaifa yahdin nas as-siratal mustaqim, dan malaikat Jibril mengajarkan gimana cara kamu Muhammad memberikan hidayah. Wa yurshiduhum ila tiba'i dinil qawim, dan bagaimana kamu menjadi mursyid mereka supaya mereka mengikuti agama yang lurus, ya. Itu pada saat umur Nabi 40 tahun. Jadi malaikat Jibril ini adalah malaikat yang punya 600 sayap. Bahkan dikatakan apabila malaikat Jibril alaihissalam membentangkan sebagian sayapnya, seluruh isi bumi ini akan tertutupi oleh sayap malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat-malaikat itu disebutkan dalam Al-Quran itu
Zawi ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Jadi mereka tuh ada yang punya sayap 2, ada yang punya sayap 3, ada yang punya sayap 4. Nah, para ulama mengatakan disinilah hikmah sholat 5 waktu. Sholat subuh 2 rakaat, maka kita kalau selesai sholat subuh, insya Allah jadi malaikat yang bersayap 2. Sholat duhur 4 rakaat, sholat yang 4 itu, ya kan? Sholat yang 4 itu juga kalau kita saya lakukan dengan khusyuk, maka kita juga seolah menjadi malaikat. Dan juga pada saat kita sholat maghrib 3 rakaat, ya seperti disebutkan dalam Al-Quran, gitu. Karena tujuan kita sholat itu untuk selalu connect dan taat kepada Allah SWT, iya karena udah ya nasta'in. Baik. Kemudian halatul Arab qabla Islam. Kita akan membahas keadaan orang Arab sebelum agama Islam. Kanal Arab qabla Islam musyrikun. Mereka Arabu qabla Islam musyrikin. Mereka sebelum datangnya agama Islam itu orang-orang yang berbuat syirik, ya. Mereka nyembah patung, ya'budunal asnam wa yuqaddisunahu. Mereka memuliakan patung-patung tersebut. Jadi lucu gitu. Mereka ada duluan, patungnya ada belakangan, mereka sembah belakangan. Padahal pencipta itu pasti lebih mulia dari yang diciptakan. Katakanlah iPhone diciptakan Steve Jobs. Steve Jobs itu lebih dahulu daripada iPhone. Kalau Steve Jobs itu nyembah iPhone, berarti itu sebuah kebodohan. Nah, itulah keadaan orang Mekah pada masa itu. Mereka menyembah sesuatu yang mereka paham. Begitulah kenapa dinamakan asrul jahiliyah, ya, zaman kebodohan. Wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju' wal faqr. Dan mereka ini tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan membunuh anak-anaknya, hadirin. Mereka tidak sungkan-sungkan membunuh anaknya. Kenapa tidak sungkan-sungkan membunuh anaknya? Karena mereka takut miskin. Makanya kata Allah SWT, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu itu membunuh anak-anak kamu karena kamu takut dalam keadaan miskin, ya. Justru malah memang faktanya banyak anak, banyak rezeki. Kalau kita betul-betul mau berusaha dan beragama dengan jujur dan adil. Kemudian wayadfanuna banatihim wa hunna hayatun khasyatal ar wal uyub. Jadi mereka mengubur anak perempuan hidup-hidup karena takut malu dan takut aib. Nauzubillah. Nauzubillah. Ya, mereka itu dilahirkan dari rahim siapa? Dari rahim perempuan. Kenapa kok sampai tega banget sama perempuan, ya kan? Itu kan menunjukkan jahiliyah kebodohan, ya. Wa kanu munafirina mutasyajirin. Dan mereka itu saling bertikai, saling bertengkar. Bahasa Arab. Yuharibu ba'duhum ba'dhan li ahwal asbab. Mereka saling berperang satu sama lain karena sebab-sebab yang sepele. Ya, karena li awhal asbab, ya, karena sebab-sebab sepele, misalkan emosi, perang, gitu kan? Pengen dermawan, pengen menjadi pejuang, perang, alhamdulillah. Maka kanal Arabu, ya kan? Kemudian kita masuk ke dalam bagian ke-14, ada waktu sirron, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bada Nabi sallallahu alaihi wasallam bidakwati sirron. Lima nazala alaihi ya ayyuhal mudaththir fa'anzir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan berikanlah peringatan dan besarkanlah nama Tuhanmu. Kemudian bajumu sucikanlah dan jauhilah perkataan yang tercela. Ya. Dan bersabarlah untuk Tuhanmu. Jadi itulah pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ini ketika pertama kali mendapatkan wahyu itu sangat berat. Sehingga akhirnya Nabi turun dari Gua Hira, dipeluk oleh Siti Khadijah, dan Siti Khadijah ini mengatakan 5 hal yang merupakan sebuah jaminan. Jaminan bahwasanya Nabi tidak akan celaka. Jadi kalau kita mau tidak celaka, Pak, di zaman corona ini, kita hendaknya membuat 5 hal yang dibikin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ini hal yang sangat sederhana. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW curhat sama Siti Khadijah dalam keadaan menggigil. Dalam keadaan menggigil, dalam keadaan takut, itu Nabi Muhammad SAW curhat kepada Siti Khadijah. Ini gimana ya? Saya ini diminta untuk memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Saya diutus untuk seluruh umat, ya, bukan cuma orang Arab saja. Maka Siti Khadijah ketika melihat suaminya ketakutan, ini istri solehah mengatakan, wallahi ma yukhzikallah innaka latasilu rahim wa taqsibul ma'dum wa tahmilul kal. Kemudian yang pertama adalah Muhammad, sungguhnya engkau itu tidak akan celaka karena engkau melakukan hal-hal ini. Yang pertama, innaka latasilu rahim, engkau menyambung tali silaturahim. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua,
wa tahmilul kal, engkau suka mengangkat beban orang-orang yang tidak mampu. Wa taksibul ma'dum, kemudian kalau ada orang yang tidak punya engkau berikan. Ya. Kemudian wa taqrid dhaif, engkau suka memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau suka menolong orang-orang yang benar. Sebenarnya sederhana kan Pak Indri? Ya. Satu, suka silaturahim, membantu mengangkat orang yang kesusahan, punya beban berat diangkat, baik jasmani maupun beban rohani kan. Makanya Nabi suka menghibur gitu. Ketika hijrah kan para sahabat itu kan harus meninggalkan harta benda. Bayangkan mereka harus meninggalkan istri, anak, keluarga, semua harta bendanya dijarah sama orang kafir Quraisy.